Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memberikan himbauan ataupun juga edaran begitu kepada masyarakatnya untuk dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun, hal ini harus seiring, sejalan, dan bersinergi dengan apa yang dihimbau oleh pemerintah pusat. Nah, seperti apakah kemudian himbauan yang diberikan atau yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sigi dan bagaimanakah penerapannya sejauh ini? Kami akan ajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami bersama Bupati Sigi, Bapak Muhammad Irwan SOS MSI, yang langsung tersambung dari luar studio. Selamat malam Pak Bupati, apa kabar Pak? Selamat malam. Selamat malam, kabar baik Pak. Baik Pak Bupati, sebelum nanti kita akan sangat komprehensif begitu Pak, ketika kita berbicara tentang penanganan COVID-19 yang ada di Sigi. Namun sebelum itu Pak, kami ingin mengetahui updatean terkini Pak, baik dari ODP ataupun juga PDP sejauh ini di Sigi seperti apa Pak Bupati? Iya, makasih banyak Pak. Terkait dengan data yang ada sejak awal dan sampai hari ini, ya sejak awal mungkin saya sampaikan kalau jumlah ini orang dalam pemantauan untuk Kabupaten Sigi ini 5 orang. Kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP ini 6 orang. Baik Pak Bupati, artinya ini mengkonfirmasi bahwa banyaknya pemberitaan sebanyak 363 warga Sigi yang masuk dalam kategori ODP itu tidak benar, begitu Pak Bupati? Iya, nanti saya jelaskan dulu Pak. Baik, silakan Jadi, Pak. orang tanpa gejala ini 2, kemudian positif COVID-19 ini tidak ada, 0. Terus dari data yang ada ini kan memang kemarin sedikit agak miskomunikasi. Yang pertama, sejak awal kan ketika terjadi wabah ini semakin meluas secara nasional dan sampai ke daerah, jumlah awal ini kan kami hanya melihat orang yang dari daerah luar negeri ataupun dalam negeri yang ada di daerah terpapar itu sejak dari awal itu jumlahnya terus meningkat ya, mulai dari sesuai data kemarin itu kalau tidak salah di 445 di 363 naik lagi 445 sampai di 633. Nah, tentunya yang dimaksud ini masyarakat Sigi yang tentunya pada saat itu mereka bekerja di luar negeri, contohnya TKI, ada juga pelajar, dan seterusnya, mahasiswa, termasuk juga para pegawai yang sempat berkunjung keluar pada saat itu, ada kegiatan dinas. Nah, tentu terkait dengan itu sesuai data kami dari Dinas Kesehatan Provinsi yang terkait dengan koordinasi, kemudian ini juga disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, sehingga data itu dia meningkat terus, tetapi alhamdulillah yang terakhir ini dari 633 itu tinggal 325 ini masyarakat ini dalam artian masyarakat yang memang bepergian dari luar setelah itu kembali tapi tidak terindikasi positif mereka kena COVID tersebut. Baik. Baik, Pak Bupati, sejauh ini bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Sigi dalam penanganan COVID-19? Ya, makasih banyak, Bu. Jadi terkait dengan penanganan ini sejak awal, sejak surat edaran Presiden, kemudian instruksi Bapak Gubernur. Nah, di hari itu kami menindaklanjuti, melakukan pertemuan dengan seluruh pimpinan OPD, termasuk para forum komunikasi pimpinan daerah. Nah, dari hal tersebut, pada saat menyusun ini, kami telah membentuk Satgas, dalam artian membentuk ya tim COVID-19. Tim COVID-19 ini tentu secara aturan ketentuan ini ketuanya adalah Bupati itu sendiri, dan kemudian dari pertemuan ini kami menghasilkan tim COVID-19, tim gugus tugas ya, gugus tugas COVID-19 ya kabupaten. Nah, anggotanya itu terdiri dari saya sendiri sebagai ketua tentunya, kemudian ada TNI, Polri, dan seluruh OPD yang terkait sampai ke titik bawah. Nah, setelah membentuk tim COVID kabupaten, gugus tugas kabupaten, kita langsung juga membentuk gugus tugas kecamatan sampai tingkat desa. Nah, gugus tugas kabupaten tentu bertugas untuk membentuk gugus tugas kecamatan sehingga sampai ke titik desa itu sendiri. Nah, tugas-tugasnya saya pikir ini sangat jelas tentu berkoordinasi dengan setiap misalnya dari desa ke kecamatan sampai tingkat kabupaten
ini melaporkan keadaan situasi kondisi, kemudian juga di kami setelah ada gugus tugas kabupaten, kami membentuk sekretariat semacam informasi jaringan Baik. untuk pengawasan COVID itu sendiri. Artinya Pak Bupati kalau melihat wilayah Sigi yang begitu luas, artinya memang koordinasi hingga saat ini masih terjalin dengan baik begitu Pak. Karena memang dari tingkat Bupati begitu sampai kepada kecamatan itu pun juga sudah dibentuk Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi koordinasi kami ini Pak, ini baik melalui surat secara tertulis maupun melalui telekonferensi juga yang kami lakukan beberapa saat, sudah beberapa kali. Insya Allah besok lagi untuk menindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang harus kami lakukan. Jadi antara lain tentu peran ini sangat penting. Masyarakat itu sendiri, tidak hanya pemerintah tapi masyarakat itu sendiri. Para tokoh-tokoh pemuda, tokoh adat dan semua yang terkait, imam masjid, pegawai syara dan para pendeta. Nah, tentunya di tingkat kecamatan ini camat langsung bergerak bersama musyawarah pimpinan kecamatan, dalam hal ini ada dan Ramil, Kapolsek dan seluruh yang terkait. Nah, mereka ini yang bergerak ke titik bawah. Misalnya contoh pemantauannya bersama Puskesmas tentunya, Dinas Kesehatan. Contoh ketika ada, memang ini yang kemarin agak-agak berat dan agak-agak kesadaran masyarakat. Ketika mereka TKI ataupun mereka-mereka yang keluarga kita dari Sigi yang berada dari luar masuk ke daerah kita, ini kan sudah sesuai surat edaran, baik Menteri Kesehatan maupun penyampaian kami juga dari Bupati itu sendiri, himbauan Bupati, bahwa ketika mereka dari daerah terpapar untuk mengisolasikan diri selama 14 hari. Baik. Alhamdulillah ada juga yang memang dengan kesadarannya iya, tapi yang tidak ini, tapi alhamdulillah pihak petugas khususnya para camat dan kepala desa ini memantau. Kalaupun juga ada hal-hal yang kurang, itulah memang keterbatasan kami, tapi sebagai manusia kesadaran tentu yang dituntut. Baik untuk Pak mencegah Bupati, COVID kesadaran itu. masyarakat tentunya Pak menjadi prioritas utama saat ini begitu. Ya. Baik Pak, bagaimana pembatasan pergerakan jalur keluar masuk di Kabupaten Sigi dalam pembatasan pergerakan orang di wilayah Kabupaten Sigi sendiri Pak? Ya, terima kasih. Untuk sementara terkait dengan kebijakan nasional untuk PSBB, tentu kita juga melihat bahwa hal ini tidak serta-merta kita lakukan sesuai dengan keadaan situasi kondisi. Nah, untuk sementara untuk Kabupaten Sigi ini insya Allah ya kami masih berkomunikasi. Kemarin sudah rapat 2 hari bersama. Tentu saya harus melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah dan kita yang terkait, sehingga ada kebijakan kita untuk sementara nanti akan membatasi waktu. Nah, waktu ini kan dengan sendirinya nanti ketika ada, karena ini juga sudah menjadi bagian dari maklumat Kapolri, beberapa poin-poin untuk misalnya tidak melakukan berkumpul malam dan berkumpul di tempat-tempat yang lebih dari 5 orang dan seterusnya. Nah, ini kalau kita tidak lakukan secepatnya, sedini mungkin nanti, ini juga akan berakibat kurang baik ketika kita tidak lakukan. Nah, makanya saya juga dengan kesepakatan bersama, tidak hanya Bupati, tapi melibatkan seluruh unsur. Baik. Sehingga insya Allah kebijakan ini nanti bisa menjadi baik ke depan. Dan tentunya pengertian masyarakat yang sangat diminta. Artinya kita membatasi pergerakan orang ini bukan karena keinginan Bupati atau keinginan pemerintah untuk menang, tapi keinginan kita semua untuk menjaga kesehatan kita. Baik, untuk memutus mata rantai begitu Pak ya? Ya. Baik, Pak Bupati, ini dalam virtual meeting Pak yang kemudian sudah dilakukan beberapa kali dan juga jajaran menteri pun juga ikut hadir, Mendagri begitu Pak Tito Karnavian. Ada 3 prioritas Pak yang kemudian sudah dibicarakan bersama dengan pemerintah daerah, yaitu kesehatan, ekonomi, dan kemudian juga jaring pengamanan sosial. Nah, seperti apa kemudian respon dari Kabupaten Sigi Pak untuk mengamankan dan kemudian juga untuk memperlengkapi 3 prioritas sektor ini Pak? Oke, makasih banyak Pak terkait dengan 3 prioritas tadi. Baik jaring pengaman sosial, ekonomi, dan kesehatan. Hal yang paling penting yang pertama tentu anggaran. Ya, anggaran. Bukan berarti kita berpatokan pada itu, tapi ini menjadi sebuah dasar. Kenapa? Tentu pertama anggaran disesuaikan dengan ketentuan. Ketika terjadi perubahan, ada beberapa program-program kegiatan yang baik secara nasional, khusus untuk DAK ini tidak dilaksanakan lagi. Ada kebijakan daerah misalnya untuk 50% perjalanan dinas sementara, ya tentu Kabupaten Sigi untuk menahan untuk tidak mengambil bagian dari kegiatan, karena selama ini kan tentunya kita tidak melakukan perjalanan dinas, otomatis dengan sendirinya ada dana yang tertinggal di dalamnya, mungkin sekitar hampir
10. Kemudian hal-hal yang lain. Pak Bupati, maaf kami kegiatan- harus klarifikasi 10 apa Pak? 10 miliar hitungannya nominalnya Pak? Ya, sekitar 10 miliar kalau tidak salah kemarin yang kita hitung ya. Tapi secara total untuk SIGI itu 30 miliar Oke. persiapan kita. Dan memang ini juga tentu kita lihat mana program-program yang memang untuk sementara bisa kita alihkan, sehingga ini yang kita sudah bicarakan kemarin dengan tim TAPD kemarin, tentu ada Pak Sekda, Baik. ada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, sehingga insya Allah semua ini akan berjalan. Nah tentunya terkait dengan 3 ini, yang pertama ini adalah kesehatan. Apa yang paling penting? APD. Nah memang ketika bicara APD, alat pelindung diri ini, kita ingin bahwa para pengelola kesehatan ini, khususnya para dokter, tenaga medis, dan semua yang ada, ini tentu harus menjadi kekuatan kita. Tentu mereka harus terlindungi juga. Nah, sementara mereka mau bergerak, nah APD ini masih terbatas, kemarin yang sangat terbatas. Nah, ini Pemda Sigi sudah melakukan kebijakan, kita sudah melakukan permintaan pengiriman, dan ini sekarang dalam proses perjalanan. Kemudian juga Pak rencananya... Bupati, maaf kami harus potong, artinya APD, kemudian juga ekonomi UMKM, dan social safety net itu memang saat ini Kabupaten Sigi ini dalam batasan atau dalam koridor yang aman Pak, begitu, untuk kemudian dapat memberikan bantuan Pak kepada tenaga medis ataupun juga masyarakat Pak ya? Baik Pak, untuk himbauan Bapak Bupati Sigi agar masyarakat tetap patuh mengikuti himbauan pemerintah dan optimis bahwa Sigi dapat menyelesaikan pemutusan rantai COVID-19 Pak. Ya, yang pertama tentu yang paling penting di sini adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat, apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah, ketika tidak ada kesadaran masyarakat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada penguatan-penguatan terhadap diri sendiri, saya yakin ini tidak akan bergerak dan berjalan. Tetapi ketika ada kesadaran masyarakat dulu mungkin yang kita tuntut ini. Nah, ketika ada ini, ya tentunya ini harus menguat ke tingkat pemerintah sebagai operasionalnya. Nah tentunya misalnya contoh, saya sendiri saja sebagai Bupati ketika beberapa hari kemarin, hampir sekarang 24 hari, ya saya mengisolasi sendiri. Mungkin seperti ada kesadaran sendiri. Kesadaran dari masyarakat menjadi kooperatif begitu Pak, bersama dengan pemerintah Kabupaten Sigi. Terima kasih Bupati Sigi Muhammad Irwan SOS MSI atas waktunya telah bergabung bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah. Selamat bekerja kembali Pak, sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih, amin. Dan pemirsa, informasi kami lanjutkan kembali.